warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Bapak Sugeng dan juga segenap anggota dari Takmir Masjid At-Taqwa Tempeng Long, Jembatan Tempeng Lumajang yang kami muliakan, dan juga para hadirin jamaah rutin dari Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang kami hormati Bapak Dr. Haji Aminuddin dari PDN Lumajang yang hari ini terjadwal di Masjid At-Taqwa dalam rangka Safari Ramadan 1446 Hijriah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut senantiasa membawa kita, mengarahkan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah turunkan kepada uswah kita, teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sampaikan terima kasih atas persediaan tempat dan yang lain-lainnya atas acara hari ini, yakni Safari Dakwah, Safari Ramadan, PDN dan KMM Lumajang. Adapun sebenarnya dalam pertemuan kita kali ini ada 5 asatidz yang hadir. Yang pertama beliau Dr. Haji Aminuddin, kemudian yang kedua DRS Haji Aziz Fakhrul Razi yang belum hadir, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Kemudian Ustaz Mason LC, kemudian saya sendiri dan Ustaz Anggir Janatanain yang hari ini sudah hadir dalam majelis ini. Tapi mungkin karena ada udzur yang tidak terduga, sehingga menyebabkan beliau-beliau masih belum bisa hadir pada saat ini. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pada hari ini sebenarnya ada beberapa acara karena waktu sudah hampir maghrib, yaitu tinggal sekitar 20 menitan. Kita maghrib sholat 42, jadi 17.42. Oleh karena itu acara pada hari ini hanya ada satu acara, yang tausiah. Untuk yang lain-lainnya nanti secara internal di PJN akan lebih dikoordinasikan lagi dengan PDN. Demikian dari kami selaku pembuka acara. Mari kita awali acaranya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tausiah dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Dr. Haji Aminuddin. Kepada beliau dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nur Hafid bahwa sore hari ini sedianya adalah turba atau safari Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah yang telah dijadwalkan dan disampaikan ke semua cabang yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan sore hari ini adalah sesi keempat ya Ustaz ya, keempat. Jadi tinggal satu sesi lagi minggu depan insya Allah. Tadi saya agak heran ini. Saya tuh datang berangkat dari kantor PDM karena tidak ada yang ikut ke sini. Saya berangkat sendiri sampai sini kok kosong, tidak ada orang. Ini cabangnya kemana ini? Baru jadi jam 4 lewat 8 menit saya sudah sampai sini. Ya, ini sangat memprihatinkan. Untungnya Masjid Taqwa ini manajemennya bagus sehingga kelemahan pimpinan cabang itu tertutupi oleh takmir masjid. Terima kasih kepada takmir masjid. Ini ya, kami sebagai pimpinan tentu ya prihatin dengan kondisi pimpinan cabang yang kurang agresif gitu. Ya, terima kasih sekali lagi kepada jamaah. Sehingga kalau tidak ada pimpinan cabangnya, kita mau berbicara organisasi itu kan juga tidak nyambung juga. Ya. Ini Ustaz Hafid ini kan dari KMM Kor Mubalai Muhammadiyah. Ada Ustaz Angger itu dari lembaga kemasjidan bersama Ustaz Mukhlason yang hari ini tidak hadir. Tidak apalah. Bapak dan saudara sekalian, di bulan Ramadan ini tentu kita semua sudah tahu, dan surat Al-Baqarah itu kan sangat terkenal, semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir tiap tahun ayat Al-Quran ini dibacakan oleh para khatib, para ustadz, mengingatkan kita bahwa Allah mengingatkan kita bahwa diwajibkan kepada kita semua berpuasa di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak dan saudara sekalian, takwa itu adalah tujuan akhir kita. Jadi kita bersusah-susah, berlapar-lapar, berhaus-haus, kemudian menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, menjaga indera kita, itu tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa ganjarannya bagi kita orang-orang yang bertakwa? Ganjarannya tentu adalah neraka yang telah disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Di dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan sampai 75 insyaallah. Antara disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, bahwa orang-orang kafir itu besok di akhirat kelak akan digiring oleh petugas-petugas Allah, para malaikat, untuk menuju pintu neraka. Digiring. Bisa bayangkan ya bagaimana kalau digiring itu. Jadi ya, digiring itu kan bukan dituntun gini. Bisa saja dengan cemeti misalnya. Ya, ini kita umpamakan seperti itu. Coba kita membayangkan digiring. Yang menggiring itu adalah malaikat-malaikat yang sangar, yang tidak pernah guyu, tidak ada mesem. Digiring. Mungkin dalam kondisi kita orang-orang kafir itu, atau kondisi orang-orang kafir itu dalam keadaan lemah, tidak mendapatkan minum dan makan, tidak punya tenaga, tapi digiring, dipaksa untuk berjalan ke pintu neraka itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Sesampainya di pintu neraka itu, maka ditanya para penjaga pintu neraka itu, apakah belum datang para rasul kepadamu yang menyampaikan tentang ayat-ayat Allah ini? Mereka dengan penyesalan, maka orang-orang kafir itu akan mendapatkan penyesalan yang sesesal-sesalnya setelah di pintu neraka. Mereka menjawab, iya sudah sampai, kami tetap menjadi orang-orang yang kafir. Inilah ganjaran buat kami, kata orang-orang kafir itu. Menjawab dengan berdialog kepada para malaikat. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mendapatkan hidayah dari Allah menjadi seorang yang menerima ajaran Allah. Kalau kita ukur dari jarak kita dengan Rasulullah SAW sudah 1400 tahun, 1400 tahun, 400 tahunan. Kita masih mendapatkan hidayah. Kita juga lupa ini kapan kita mengucap syahadat. Orang-orang yang non muslim yang mau masuk Islam, mereka berikrar mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Berikrar mengucapkan syahadat. Dihitung, saya umur 40 tahun berikrar menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim. Maka bersihlah semua dosa-dosanya, karena dia sudah mendapat. Dan bersyukur sekali kita sudah sejak dari perut ibu, apalagi sekarang dengan teknologi yang canggih, ibu yang hamil itu baru 3 bulan sudah ketahuan dia hamil, maka ibunya, orang tuanya, ayahnya sudah mulai berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka janin itu sudah didoakan oleh orang tua untuk menjadi seorang muslim yang taat. Begitu lahir agak besar, kita dididik. Maka pendidikan pertama kali sebetulnya bukan pendidikan sekolah atau pendidikan formal. Pendidikan pertama kali itu adalah pendidikan non formal yang disampaikan oleh orang tuanya untuk mengajari anaknya tentang agama. Maka diajarkanlah bacaan basmalah, bacaan Al-Fatihah, surat-surat pendek. Maka banyak sekarang anak-anak kecil yang masih pelo itu sudah bisa ngaji karena ketulusan dan keikhlasan orang tuanya, terutama ibunya. Jadi kalau kita ingat ini lupa, saya juga tidak tahu Pak Sugeng kapan saya mengucap syahadat itu. Tapi tiba-tiba kita sudah menjadi seorang muslim. Begitu kita diajarkan tentang sholat, maka kita otomatis akan mengucapkan syahadat itu. Jadi itu. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara. Sedangkan orang-orang yang bertakwa itu besok diajak atau diantar. Beda kan? Digiring dengan diantar itu beda. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pada saat menuju
pintu surga besok di padang mahsyar itu, kita diajak atau diantar oleh para malaikat dengan wajah yang ramah, sopan dan ceria. Maka tidak ada rasa takut pada diri kita kepada petugas-petugas dari Allah yang berupa malaikat. Kita diantar, ayo saya antar kamu menuju ke pintu surga yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai Rabbmu pada waktu kamu masih hidup. Diantar penuh kegembiraan. Jadi berjalan itu tidak terasa payah karena kita diantar dengan gembira ria kita menuju pintu surga. Itulah ganjaran orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara. Ada perbedaan perlakuan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Adalah kita-kita yang telah mendapatkan ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ajaran Islam itu bisa sampai kepada kita pada saat kita masih kecil, baru lahir, karena orang tua kita sudah muslim sebelumnya. Bisa juga ajaran Islam itu datang kepada orang-orang yang dulunya adalah kafir kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat baik sekali bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah pada bulan Ramadan ini memberikan rahman dan rahimnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Setiap ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 lipat ganda. Kemudian kalau kita rangkai lagi, misalnya ibadah sholat 5 waktu itu kita laksanakan di masjid dengan berjamaah, maka 27 derajat dikalikan 70 atau 700 kali lipat. Itulah kemurahan Allah di bulan puasa. Makanya para sahabat di zaman Rasulullah itu begitu sudah mendekati akhir-akhir bulan Ramadan itu, mereka banyak yang menangis karena akan segera ditinggalkan oleh tamunya yang bernama Ramadan. Karena kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar itu sudah hampir habis. Beda dengan kita kan Pak, kita ini kan makin dekat dengan hari raya, semakin sedikit sisa puasa kita semakin ketawa, bergembira. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Nah, kita bergegas untuk sekarang di jalan-jalan, di pasar-pasar sudah mulai ramai. Itulah budaya namanya Pak, budaya. Maka sering saya katakan juga bahwa budaya itu tidak boleh mengalahkan perintah agama. Budaya tetap berjalan sebagai misalnya. Ya termasuk juga kalau kita pikir-pikir ya, ramainya jalan raya, ramainya pasar itu termasuk berkah Ramadan juga. Artinya karena berkah Ramadan banyak orang berbelanja, kemudian banyak orang yang berjualan. Itu berkah Ramadan. Berkah Ramadan di negara kita atau mungkin juga di negara lain. Nah, sementara di pusat Islam sana, di Arab sana, orang semua berlomba-lomba beribadah karena memang di sana tempat sentralnya, yaitu di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi itu. Nah, jamaah sekalian, mumpung masih ada waktu, mari kita tingkatkan amalan kita, tingkatkan sedekah kita. Sedekah itu adalah interaksi kita antar sesama manusia, merupakan ibadah sosial yang sangat besar nilainya kepada kita. Bahkan Allah pernah mengatakan bukan sholat kita yang paling besar pahalanya, bukan pula puasa kita, bukan pula haji kita, karena itu semuanya untuk kita. Tetapi sedekah itu adalah sedekah amalan yang paling disukai oleh Allah, karena langsung menyentuh orang-orang yang
membodohkan. Nah, sampai-sampai barang siapa yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu. Itu contoh kecil dari sedekah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka sehingga bulan Ramadan ini betul-betul menghantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Saya kira itu ini sudah 42. Kok pas ya? Ya enak kayak gini. Sebetulnya ceramahnya tidak penting, Pak. Yang penting bukoi. Lebih kurang mohon maaf. Nasrul minallah wa qul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.